Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update lagi to repair LCD-nya. Ini adalah Baba Remover yang otomatis dan full solenoid. Ini updatean dari versi sebelumnya yang masih menggunakan keran dan juga pentil. Kalau yang ini sudah otomatis, cara kerjanya hanya menggunakan tombol saja. Nah, kita akan simulasikan cara penggunaannya supaya teman-teman tidak bingung dalam pemakaiannya. Dan di sesi terakhir nanti kita akan bandingkan antara Baba Remover yang rakitan yang saya rakit sendiri dengan punyanya Nasan. Ini Baba Remover pabrikan, kebetulan ini habis diservis, dan akan sekalian kita bandingkan kekurangan dan kelebihan punya pabrikan dengan yang versi rakitan. Ini dia penampakan bagian depan dari Baba Remover yang versi otomatis. Dan ini juga yang saya terapkan di laminating yang 2-in-1 maupun yang 3-in-1. Jadi Baba Remover-nya seperti ini gitu bagian bawahnya. Hanya saja kalau misalkan yang 2-in-1 ke atasnya ada tambahan lagi laminating, dan yang 3-in-1 setelah laminating ada lagi LCD separator gitu. Kalau ini hanya Baba Remover-nya saja. Sebenarnya cara penggunanya juga hampir sama dengan yang di versi 2-in-1 maupun 3-in-1 gitu. Hanya saja ini hanya Baba Remover only gitu. Cuman versinya yang otomatis. Nah, ini bagian depannya, dan bagian pinggirnya. Ini bagian pintunya masih sama, kita menggunakan versi baud, karena menurut saya hanya versi ini yang paling kuat tekanan anginnya. Nah, ini bagian depan, bagian belakangnya seperti ini. Jadi cara instalasinya juga sangat mudah gitu, hanya tinggal colokan selang ke sini, dan ini untuk ke kabel AC, udah gitu aja gitu. Ini bagian belakangnya. Nah, kalau bagian pinggirnya polos, nggak ada apa-apanya bagian pinggir sebelah sini. Dan kelengkapan dari Baba Remover ini hampir sama dengan Baba Remover yang versi sebelumnya, yaitu kabel AC, kunci L untuk membuka pintu, karet pintu cadangan, dan juga baut dan mur cadangan. Jadi ditambah selang sama fittingnya. Nah, ini selangnya sudah kita sambungkan ke kompresor untuk kita nanti testing. Dan selangnya sudah kita sertakan dalam kemasan Baba Remover ini. Kita akan instalasi bagian belakangnya. Kita akan colokan dan sambungkan ke kompresor. Nah, instalasinya hanya seperti ini. Ini nyambung ke kompresor, dan yang ini nyambung ke kabel AC. Setelah beres instalasi, untuk penggunaannya, pertama kita masukin dulu LCD-nya, lalu tutup pintu yang rapat, kunci menggunakan kunci L. Nah, lalu masukin angin. Nah, karena anginnya di posisi di kompresornya ada 100 PSI, jadi isinya segitu, 100. Nah, setelah beres isi angin, ini tekan sekali, balikan ke netral, supaya anginnya nggak kabur. Nah, lalu nyalakan pemanas. Nah, dan ini saya setting di maksimalnya di 60 dan minimalnya di 55. Untuk cara settingnya sudah beberapa kali saya bahas di video-video sebelumnya, cara setting termostatnya yang tipe ini, karena hampir sama saja. Silahkan dilihat di video Baba Remover sebelumnya untuk cara setting pemanasnya. Nah, tunggu maksimal 2 menit. Karena ini pemanasnya udah beda. Watannya udah lebih dari yang versi sebelumnya. Yang ini lebih cepat gitu panasnya. Jadi hanya cukup 2 menit saja untuk pemanasannya. Nah, setelah 2 menit, matikan pemanas. Jangan buang angin dulu. Tunggu 2 menit lagi, lalu buang angin. Ini yang ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaan dari Baba Remover ini.
Hanya saja ini kalau misalkan kita bandingkan dengan versi pabrikan, ini ada sedikit lebihnya gitu. Nah, kalau misalkan kita isi angin nih, isi angin, nah kita bisa berhentikan di mana saja gitu. Kalau misalkan kita butuhnya hanya di 50, kita bisa hentikan sampai di 50 gitu. Kita akan buang dulu supaya ini. Nah, kita bisa berhentikan di mana saja gitu. Kalau misalkan kita mau isi 50 nih. Dari awal dulu. Nah, kita bisa stop gitu posisi di situ. Itu kita isi di 50. Kalau misalkan kita hanya butuhnya 50 PSI, ini bisa diberhentikan di posisi 50 gitu. Kalau misalkan masih kurang, kita tambah lagi, kita stop lagi gitu. Nah, ini bisa diatur anginnya. Nah, untuk membuangnya juga sama bisa diatur gitu. Kita misalkan mau kelebihan ini mau di 75, mau dikurangin, bisa. Nah, bisa di ini di tombolnya gitu. Itu salah satu kelebihan dari bubble remover ini dibandingkan dengan yang punya pabrikan yang nggak bisa diatur tekanan anginnya gitu. Jadi kita bisa berhentikan di mana saja. Nah, kalau misalkan kita masih kurang ini, misalkan kita butuhnya kan kekuatan Lakoni Imola 75 itu di atas 100. Nah, kalau kita menginginkan tekanan angin maksimal sesuai dengan kekuatan kompresor, kita buang dulu anginnya. Buang sampai kompresornya hidup. Karena kompresor punya pabrikan itu memiliki otomatis yang akan hidup di tekanan angin terendah dan akan mati di tekanan angin tertinggi gitu. Kita buang. Nah, setelah nyala, tunggu sampai kompresornya mati sendiri. Berarti segitu kekuatan dari kompresornya. Kalau kita menginginkan tekanan angin yang tinggi. Nah, kekuatan kompresor Lakoni Imola 75 hanya sampai di 110 PSI. Jadi kompresornya langsung mati. Nah, jadi itu caranya kalau kita menginginkan tekanan angin tertinggi sesuai dengan kompresornya gitu. Kalau misalkan kita ingin lebih tinggi lagi, jangan menggunakan kompresor yang buatan pabrikan, tapi gunakan kompresor kulkas atau kompresor bekas AC. Kalau kompresor bekas kulkas atau bekas AC bisa mencapai di 150 bahkan lebih gitu. Tapi kekuatan dari bubble remover ini hanya mampu di 150 gitu. Jadi kalau udah 150 kita matikan kompresornya gitu. Kalau yang menggunakan kompresor kulkas. Nah, itu salah satu kelebihan dari bubble remover ini. Salah satunya bisa diberhentikan di mana saja gitu, sesuai yang anginnya yang kita butuhkan. Nah, yang kedua, ketika ini dicabut pun diinstalasi di bagian belakangnya. Nah, kita cabut instalasi selang sama kabel AC-nya. Ini angin tidak akan keluar, jadi tetap ngunci. Jadi dia akan bertahan sekalipun selang sama kabel AC-nya kita cabut. Nah, itu yang kedua kelebihan dari bubble remover yang saya rakit. Nah, kita nanti akan bandingkan dengan bubble remover yang buatan pabrikan. Oh, satu lagi ini untuk pemanasnya. Kalau kita misalkan hanya butuh anginnya saja, tidak membutuhkan pemanas, ini bisa dimatikan secara manual gitu. Jadi tanpa mengganggu yang lain gitu. Karena ini terpisah-pisah. Ini untuk input dan ini untuk output. Dan ini untuk khusus ke pemanas gitu. Jadi bisa terpisah lah intinya gitu. Bisa dimatikan pemanasnya secara terpisah. Lanjut kita akan tes yang pabrikan. Nah, ini masih posisi tidak ada instalasi selang maupun instalasi kabel. Ini angin masih tetap terjaga. Nah, ini kita tes sinasan.
Kita nyalakan. Kita start anginnya. Nah, ini punya pabrikan. Jadi kita tidak bisa ngatur anginnya. Jadi anginnya nyelonong aja gitu, sesuai yang ada di kompresornya. Kalau misalkan di kompresornya ada 100 ya akan masuk semuanya gitu. Kalau misalkan ada 75 ya 75 masuk semua gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur tekanan anginnya di berapa gitu. Nah, salah satunya itu kekurangan dari yang pabrikan. Dan yang kedua, kalau misalkan kita hanya butuh angin saja, tidak butuh pemanas, ini pemanasnya nggak bisa dimatikan secara manual. Jadi posisinya harus mati. Kalau mati satu ya mati semua gitu. Nah, terus yang kedua, ini kalau kita cabut nih, salah satu aja, mau kabel AC ataupun kabel selang anginnya, angin akan ngebuang sendiri. Nah, kita akan coba cabut dulu ini, misalkan anggaplah mati lampu gitu. Di tempat kita lagi mau udah ngisi angin, mati lampu. Nah, kita akan cabut. Ini akan ngebuang sendiri. Nah, ketika kita cabut ini kabel AC, posisi angin langsung ngebuang sendiri. Berbeda dengan ini, sudah kita cabut dua-duanya ini tanpa kabel AC, tanpa selang. Ini angin masih tetap bertahan gitu. Nah, itu salah satu kelebihan dari yang saya rakit. Nah, kita akan coba, ini barusan yang kita tes cabut bagian kabel AC-nya. Nah, sekarang nanti kita akan coba cabut yang bagian anginnya. Nah, kita akan isi angin lagi. Kita akan isi angin lagi. Nah, ini posisi lagi start dan nggak kita stop. Kita akan cabut bagian yang input ke anginnya. Nah, otomatis dia langsung ngebuang sendiri gitu. Ketika kita cabut salah satu instalasi dari sini, ini angin langsung ngebuang sendiri. Nah, itulah beberapa kekurangan dari bubble remover yang pabrikan. Kenapa saya bilang ini kekurangan? Ya mungkin dari testing barusan teman-teman sudah bisa menilai gitu. Kalau misalkan kita lagi ngebubble, baru isi angin, nah terus mati lampu, otomatis angin akan terbuang sendiri dan bubblean kita auto gagal gitu, harus dimulai dari awal. Nah, terus kalau misalkan sistem kerjanya seperti ini, otomatis coil yang ada di dalam bagian palep itu akan panas gitu, karena terus-menerus posisi harus kondisi on gitu ketika dipakai. Nah, ditambah lagi kalau misalkan ada bocor sedikit saja di bagian input anginnya, karena soket yang masuk ke bagian input angin itu di kompresor juga ada soket di bagian selang. Terus kalau misalkan ada bocor aja di bagian inputnya, otomatis angin akan berkurang gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lagi membuang tompel, itu butuh durasi yang cukup lama gitu supaya anginnya bisa bertahan lama gitu. Kalau misalkan sistem kerjanya seperti ini, otomatis angin akan berkurang dan kurang recommended untuk buang tompel gitu. Nah, kelebihan buatan pabrikan di samping casingnya yang mulus, juga terdapat di bagian pintunya yang terlihat mudah gitu dalam menggunakannya gitu. Jadi kita tinggal kunci aja, sangat mudah gitu terlihatnya gitu. Tapi menurut saya ini juga masih ada kekurangan gitu di bagian pintunya, karena karet yang ada di bagian pintunya ini rentan sekali bocor gitu. Jadi hanya beberapa kali pakai sudah bocor. Dan juga bagian engselnya ini terbuat dari ancuran, bukan besi gitu. Jadi ketika kita sering buka tutup, ini lama-kelamaan akan aus si bahan ancurannya dan pintu akan ngangkat gitu. Jadi ketika ada tekanan angin,
si pintunya akan ngangkat dan bocor gitu. Karena kemarin juga saya dapat servisan posisi pintunya agak ngangkat karena aus di bagian engselnya, lumayan sulit gitu ngebenerinnya karena bahan engselnya bukan dari besi gitu, tapi dari ancuran. Nah, karena kita juga pernah membuat rakitan dengan pintu mirip pabrikan seperti ini, dan ternyata kekuatan anginnya eh, mudah sekali bocor gitu. Jadi gampang sekali bocornya gitu. Jadi hanya versi baut yang menurut saya tekanan anginnya bisa bertahan gitu daripada versi yang terlihat mudah tapi anginnya selalu kabur gitu. Nah, terus dari besarnya juga ini ada sedikit berbeda dengan punya saya. Ini punya saya gede banget. Jadi bisa muat LCD-nya bisa lebih banyak. Kita akan buka. Ini masih ada anginnya. Nah, kita akan buka. Nah, ini lubang. Ini yang rakitan. Lumayan besar. Ini juga muat lebih dari 10 LCD. Nah, kalau ini segini gitu. Padahal lebarnya sama, hanya saja beda tingginya gitu. Kalau ini mungkin hanya muat beberapa LCD, ini sudah saya tes lebih dari 10 LCD. Itulah kelebihan dan kekurangan baba remover yang rakitan dan baba remover yang pabrikan. Kalau yang rakitan di samping casing yang seadanya, juga di bagian pintunya masih menggunakan versi baut gitu. Jadi untuk sebagian orang mungkin akan terlihat ribet gitu karena harus muter-muter baut. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ini tidak akan ribet karena angin akan bertahan lama gitu. Selama kita nggak buang, angin itu tidak akan berkurang gitu. Karena pintunya kokoh sekali gitu. Terbuat dari besi, jadi sekalipun nanti ada kerusakan, spare partnya juga akan mudah didapat, tidak seperti yang pabrikan. Jadi silakan teman-teman tentukan sendiri mungkin mana yang teman-teman pilih antara rakitan atau pabrikan gitu. Dan buat teman-teman yang berminat dengan baba remover yang rakitan, mungkin link pembelian akan saya sertakan di deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang tool servisnya rusak dan mau diservis atau mau curhat dulu, bisa menghubungi saya via WA atau Facebook yang akan saya sertakan di deskripsi. Mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian. Terima kasih.